Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang video yaitu ruang kolaborasi 2.3.A5, pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktik coaching. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 2 kelas 44 kelompok C1. Saya Sukartini dari SMP Negeri 2 Wai Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Bagian tugas pada praktek coaching ini sebagai fasilitator Bapak Sigit Priyono SPD SDMM, coachnya saya, kemudian coachnya Pak Gunanto, pengamat Ibu Rubaiti, pengamat 2 Ibu Ari Akhirni. Pada kegiatan ini adalah calon guru penggerak dapat melatih keterampilan coaching dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Praktek coaching yang saya praktekkan adalah kasus 3, di mana coachnya adalah guru, coachnya guru, dan 2 orang pengamat. Kasus kami adalah rekan Anda bercerita jika dia baru mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Adalah rekaman videonya. Selamat menyaksikan. Coachnya Bu Karti, coachnya saya pengamat. Pencatatnya Bu Rubaiti, pengamat ya. Maaf. Saya pengamat Bu Rubaiti, Bu Ari pengingat waktu. Jadi kalau lebih dari 10 menit tolong diingatkan. Bu Ari. Oke, Pak. Kalau lebih 11 menit lah. Kalau udah menit ke 11 tolong diingatkan. Yep. Baik, kasusnya adalah Bu Ari. Saya nanti akan menemui Bu Karti. Berhubung saya mendapat teguran kepala sekolah karena kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi. Jadi pengawas itu keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya lebih memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Dan ketika pengawas itu mengingatkan saya menjawab bahwa saya menyampaikan materi itu tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak pakai buku teks. Tampaknya pengawas itu tersinggung karena merasa diabaikan, kemudian membuat laporan kepada kepala sekolah. Kira-kira itu gambaran masalahnya. Oke, Bu Karti, bisa dihidupkan kameranya? Oh ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Bu Karti. Waalaikumsalam Pak Gun. Gimana kabarnya Pak? Bu, saya mau cerita loh Bu. Siapa tahu Ibu bisa membantu masalah saya. Oh iya boleh Pak. Mumpung sekarang saya juga lagi jam kosong. Saya cerita dulu ya Bu ya. Cerita. Oh. Nanti dulu saya Pak. Cerita dulu ya Bu. Pak, tujuannya Bapak cerita untuk apa Pak? Iya, tujuan Bapak mau ceritakan tentang apa? Ceritanya itu saya kan kemarin kan disupervisi oleh pengawas. Ya. Kemudian beliau itu menyarankan saya agar menggunakan buku apa namanya itulah buku teks gitu loh Bu. Tapi saya kan memang nggak pakai buku teks, saya pakai media-media dan sumber yang lain. Saya bikin video sendiri dan sebagainya.
Nah, rupanya beliau mengingatkan saya agar tetap suruh pakai buku teks. Karena saya masih belum bersedia, saya tolak. Ternyata pengawas itu marah. Kemudian beliaunya itu lapor kepala sekolah dan pagi ini saya ditegur sama kepala sekolah. Kira-kira gimana ya Bu, saya harus bersikap ya? Oh gitu ya Pak. Menurut Pak Gun, apakah yang dilakukan pengawas itu kurang tepat menurut Bapak? Sebenarnya ya tepat juga sih Bu kalau saya disuruh buku teks, tapi kan saya melihat anak-anak ini kalau punya buku teks dan belajar hanya dari buku teks itu kan kurang banget loh Bu. Kalau saya beri dari sumber-sumber yang lain yang banyak gitu kan anak-anak pemahamannya juga jadi wawasannya jadi tambah juga gitu. Maksud saya sih begitu. Iya, sudah bagus sih Pak sebenarnya apa yang Bapak lakukan. Tapi bisa jadi Bapak pengawas tadi merasa walaupun Bapak gimana ya, buku teks itu tidak boleh diabaikan, betul-betul seperti itu. Jadi kalau Pak Gun gimana? Apa yang dilakukan pengawas kita itu? Apakah kurang tepat? Iya ya, saya juga akhirnya juga mikir gitu Bu, apa saya tadi menyampaikannya terlalu kasar, terlalu keras gitu kan. Akhirnya kepikiran juga saya Bu, apa saya salah juga ya kok sampai beliau buat laporan ke kepala sekolah. Saya kan malu Bu ditegur kepala sekolah ini. Dan hanya gara-gara seperti itu gitu loh. Oh iya, mungkin Pak, ya Bapak ingat-ingat kembali apa yang Bapak sampaikan tadi kepada pengawas, sehingga mungkin Bapak pengawasnya agak tersinggung. Kira-kira apa Pak yang Bapak sampaikan tadi kepada pengawas? Iya, tadi memang saya ini Bu, saya kan hanya menyampaikan alasan saya bahwa kalau anak-anak belajar hanya dari buku teks Pak, itu pengetahuan mereka jadi kurang. Karena buku teks itu tidak cukup, masih kurang informasi-informasinya, ilmu-ilmunya. Tapi kalau pakai buku-buku referensi yang lain, dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari video yang saya buat dan sebagainya, kan anak-anak wawasannya jadi tambah luas gitu. Rupanya dengan kata-kata itu, mungkin beliau merasa saya mengabaikan beliau gitu loh Bu. Nah ini mungkin saya juga perlu introspeksi, saya mungkin kurang pas dalam menyampaikan alasan saya sehingga beliau jadi marah lah katakanlah gitu. Iya, sebenarnya apa yang Pak Gun lakukan dengan buku penunjang, video dan lain-lain sebagainya itu memang sudah bagus sebenarnya. Ya memang sudah bagus, memang seperti itulah dituntut untuk kita memberikan kepada anak seperti itu. Kita memang tuntutan dari pemerintah gitu ya Pak ya, tuntutan pemerintah harus walaupun pakai buku itu harus ada buku paket gitu ya. Rencana jadi saya Bapak harus gimana ya Bu ya? Ya rencana Bapak apa ke depan untuk agar kalau tidak menimbulkan masalah lagi gitu ya Pak ya? Yang jelas saya ingin mengikuti yang disarankan oleh Bapak pengawas itu. Jadi selain menggunakan sumber belajar yang sudah saya miliki dan sudah saya buat, saya juga akan menggunakan sumber belajar buku teks itu. Tapi kalau untuk masalah memperbaiki komunikasi saya dengan pengawas itu gimana ya Bu kira-kira ya caranya gitu? Sepertinya harus ada lah Pak yang membantu Bapak. Sepertinya kalau untuk memfasilitasi Bapak bisa ketemu dengan pengawas. Mungkin kan bulan depan pengawas kita ke sekolahan lagi. Kira-kira sama siapa Bapak mau perlu pendamping itu untuk ya ngobrol lah Pak. Mungkin apa yang akan Bapak lakukan nanti untuk dengan pendamping itu menemui pengawas kita bulan depan datang lagi biasanya seperti itu. Karena Bu Karti senior saya, sepertinya nanti Ibu lah yang saya minta untuk mendampingi saya, mengklarifikasi, menguatkan saya, menjelaskan kepada beliau bahwa saya itu tidak menggunakan buku teks itu bukan dalam rangka menolak saran beliau, tapi memang semata-mata saya ingin lebih memenuhi kebutuhan murid gitu loh Bu intinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga ingin mengajak Pak Ungkur selaku Wakil Kurikulum karena beliau juga kan yang mengetahui perangkat-perangkat saya sehingga bisa membantu menjelaskan kepada pengawas maupun kepala sekolah Bu. Kira-kira gimana menurut Ibu ya? Iya, bagus sekali tuh Pak Gun. Sepertinya ketika buku paketnya ada, kemudian perangkatnya ada, medianya ada, semuanya sudah ditunjukkan. Nanti insya Allah mudah-mudahan pengawas kita akan mengerti yang sebenarnya memang apa yang Pak Gun lakukan sudah baik, itu sudah benar begitu. Karena bagaimanapun
Bapak Gun kan yang di bawah yang bertemu dengan siswa langsung kan begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan gitu ya Pak Gun ya. Berarti berkenan ya membantu saya ya. Oh ya, siap Pak, siap. Gitu ya Pak ya. Sekarang Bapak jangan murung lagi. Sepertinya saya lihat tadi uring-uringan. Nah, nanti aja Pak ya. Besok bulan depan ketemu pengawas ya. Kita bareng-bareng. Malu loh Insya Allah tadi nggak ada masalah. Lah biasa Pak, biasa gitu ya. Nggak usah diambil hati kan seperti itu. Kadang secara psikologi ya seperti itulah gitu ya. Kita sudah benar, tapi menurut mereka kurang pas kan begitu. Pak Gun yang sabar ya. Iya Bu Karti, terima kasih Bu Karti. Sama-sama Pak, semoga depan nggak ada lagi masalah ya Pak dengan pengawas. Amin. Bawa aja Pak buku paketnya Pak, nggak usah ditinggal begitu. Itu harapan saya Bu, dengan diskusi bersama Ibu saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Bu Karti. Sama-sama Pak Gun. Oke, cukup. Silahkan kepada Bu Baiki untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih, bagus sekali. Jadi punya gambaran kalau ada teman curhat. Ya, Bu. Ini curhat profesional ini. Yang pertama saya lihat tujuan atau menyampaikan tujuan coaching. Ya sudah nampak dengan Bu Karti tadi meminta Pak Gun untuk mengungkapkan apa sih tujuan Pak Gun menceritakan masalahnya, itu sudah ada ya. Kemudian untuk identifikasi mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada potensi. Misalnya Pak Gun sudah sudah potensi yang dimiliki Pak Gun yaitu mempunyai media yang bermacam-macam itu tadi. Kemudian tetapi potensi yang pertanyaannya sebenarnya untuk menggali potensinya menurut saya terlalu sedikit sehingga potensi yang dimiliki Pak Gun itu tidak keluar semua gitu. Kemudian rencana aksinya sudah, rencana ke depan, sumber belajarnya bervariasi dan akan menggunakan buku. Kemudian meminta bantuan wakaf kurikulum. Nah, itu masuk ke rencana aksi, tetapi saya kurang jelas untuk dalam melihat Bu Karti menanyakan, meminta tanggung jawab dari Pak Gun. Nah, itu tanggung jawab itu tidak nampak di saya, hanya rencana ke depannya apa gitu. Tapi untuk tanggung jawab atau komitmennya itu Bu Karti tidak tegaskan di akhir. Jadi tercampur sih, jadi samar di rencana aksi sebenarnya. Betul. Ya. Karena sebenarnya kalau langkah ini nampak itu terpisah dengan penekanan supaya Pak Gun itu bertanggung jawab teringat. Jadi komitmen Bapak untuk menjalankan aksi itu jadi bagaimana Pak setelah kita menyusun rencana ke depan kan gitu sebenarnya. Itu saran saya. Ya. Terima kasih. Menunggu-nunggu itu sebenarnya. Itu saja, terima kasih. Oke. Berarti ini sesi ketiga ya. Demikian yang bisa kita praktekkan. Intinya tadi hanya kurang pada rencana aksi. Komitmen aja Bu, komitmen aja Mbak tadi. Komitmennya belum jelas ya. Walaupun tadi sudah tanggung jawab untuk tanggung jawab. Samar tercampur ya. Sudah sih sebenarnya. Sebetulnya penekanan aja tadi loh Pak. Saya nggak bertanya gitu, langsung ditegaskan aja bersama tadi. Demikian Ibu Bapak, kemudian